Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Teruntuk Bro Timothy, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Saya izin melanjutkan webinar ini untuk teman-teman semuanya. Sebelum webinar ini dimulai, saya ingin ungkapkan bahwa nothing I say is financial advice. Webinar ini adalah analisa internal yang kita lakukan. Nah, saya pengen jelasin ke teman-teman. Apa sih alasannya kalian harus dengerin saya? Pertama, saya memulai kripto di market itu benar-benar modalnya nol. Hingga saya ngomong portofolio saya mencapai angka 100 miliar. Saya bukan orang yang baru aja di market. Ini saya terus terang ke teman-teman. Sejak tahun 2013, 14, 15, saya ini sudah berkecimpung di dunia keuangan. Jadi nggak sama seperti influencer-influencer yang teman-teman tahu baru 3-4 bulan buka kelas. Saya udah lebih dari 10 tahun di sini. Dan ini beberapa histori di masa lalu yang bisa saya share ke teman-teman. Saya mengikuti banyak sekali perlombaan, banyak sekali olimpiade di bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, pasar modal, dan juga banyak lomba trading yang saya menangkan. Di foto paling kanan itu hanyalah beberapa dari, saya ngomong puluhan bahkan ratusan perlombaan yang saya menangkan ketika saya SMA waktu itu. Nah, untuk perjalanan gimana saya merubah dari nol, kenapa saya bilang nol, teman-teman bisa lihat di video Akademi Kripto ini. Karena saya pakai duit dari istri saya sekarang, dulu masih pacar saya. Dan di 2021 portofolio saya itu dari 30 juta udah jadi 7M. Dan dari 2021 ke sekarang 2025 itu udah naik lebih dari 10 kali untuk portofolio kripto saya sendiri. Jadi nggak ada yang nggak mungkin buat teman-teman yang mulai dari nol. Dan seperti yang disampaikan Bro Timothy tadi, banyak anggapan tentang dosen palsu dan lain sebagainya. Mengapa saya jadi dosen? Pertama, saya suka mengajar dan juga sharing. Dua, saya ingin berkontribusi lebih ke masyarakat. Jadi meskipun waktu itu saya udah quotes on quotes freedom secara financial, saya masih ngajar. Ya, ini saya nggak tunjukkan di mana universitasnya, tapi teman-teman bisa cek ya data di PP Dikti dan memang benar saya mengajar di sana. Nah, itu sekian pengenalan singkat kepada saya, dan saya ingin bilang ke teman-teman bahwa siklus ini siklus yang paling berat dan ke depan ini akan jauh lebih berat lagi. Mengapa? Dulu 2021 altcoin itu sedikit dan gamenya itu hanya buy and hold. Sementara kalau kita ngomong major altcoin layer 1 ini semua hancur berantakan. Kita tahu Ethereum setelah Dencun upgrade dan juga ETF approval, katalis yang besar banget, ya kita ngomong harganya drop dari 4.000 ke bawah 2.000. Suatu hal yang tidak di-expect oleh banyak orang dan juga orang berharap flippening, Ethereum market cap-nya lebih tinggi dari Bitcoin, but it did not happen. Dan kita lihat juga Toncoin yang digadang-gadang sebagai this is gonna be the next big layer 1 karena basis user dari Telegram itu sangat banyak. Tapi apa yang terjadi? It went to almost negatif 72% dan lebih. Kemudian BNB setelah CZ terkena masalah, kita tahu harganya juga nggak kemana-mana. Kalau teman-teman hold dari 2024 awal sampai sekarang, you gain nothing. Ya, harganya tetap di range 500 sampai 700, which means itu nggak naik signifikan, nggak bisa gulung. Solana yang orang-orang bilang oke, cycle ini adalah pembunuh Ethereum. Kalau teman-teman lihat dari 2024 awal, Solana sempat naik 145%. Tapi sekarang di 2025 ini balik ke harga di 2024. Menunjukkan apa? Bahwa teman-teman ini gain nothing. Teman-teman nggak dapat apa-apa. Teman-teman nggak punya apa-apa hanya dengan hold Solana. Oke? Nah, hyperliquid. Orang anggap this is gonna be the layer 1 killer. Apa yang terjadi ya? Semua centralized exchange yang besar ya gebukin hyperliquid bareng-bareng dan hyperliquid juga drop secara signifikan ya 66% dari topnya. Meski sekarang juga dia sedang recovering. Nah, game buy and hold itu sudah tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena udah terlalu banyak altcoin yang ada di market saat ini.
Sehingga teman-teman butuh skill set tertentu, teman-teman butuh approach tertentu yang mana akan saya ajarkan khusus untuk teman-teman di webinar gratis malam hari ini. Gimana caranya? Menghadapi cycle yang kita sebut paling berat, ya, kita dapat 2 kali bear market dalam 1 bull market untuk altcoin, dan kedepannya akan jauh lebih berat lagi karena semua bisa bikin coin. Pertama, saya setuju dengan Bro Timothy, ya, buy into conviction. Dan 2, long only anomaly, strategi yang akan saya jelaskan, strategi favorit saya. Dan terakhir, the big short on altcoins. Mau gak mau teman-teman harus mencoba untuk main 2 arah karena akan selalu ada bear market. Pasti untuk altcoin. Dan itu kita bisa manfaatkan untuk keuntungan kita menggulung portofolio kita. Pertama, buy into conviction, saya udah gak perlu jelasin lagi, gak perlu gurui yang apa dilakukan Bro Timothy dengan borong Bitcoin. Teman-teman bisa menerapkan barbell strategi yang diterapkan oleh John Bogle dulu, di mana hyper konservatif teman-teman bisa beli aja Bitcoin, cicil Bitcoin aja. Di hyper agresif teman-teman bisa trading altcoin atau memanfaatkan alpha yang lain di market. Misalkan teman-teman nabung Bitcoin, ya, 70%, 80% dari portofolio, 30% sisanya teman-teman bisa trading altcoin, teman-teman bisa ikut IDO, ICO, staking, airdrop, etc. Preferensi masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan secara spesifik strategi yang mungkin nanti akan saya share beberapa hasilnya. Kenapa win rate-nya AC itu sangat tinggi? Karena adalah strategi long only the anomaly yang akan saya jelaskan secara cuma-cuma. Jadi long only the anomaly, ini kita mencari satu altcoin yang mana memiliki pergerakan harga yang melenceng, saya bilangnya. Melenceng kalau dibandingkan dengan altcoin yang ada. Misalkan market lagi merah. Ya, ini ada contoh, Uniswap drop, HBAR drop, XLM drop, SUI drop. Tapi hanya ada satu contohnya di sini yang hijau, yaitu adalah Avalanche atau AVAX. Di sini kita bisa membangun suatu tesis yang objektif. Semuanya merah, lautan merah, hanya ada satu yang hijau. Berarti satu yang hijau di lautan merah itu memiliki kekuatan. Dan kita hanya membeli pada aset yang kuat atau buy into the strength. Sama seperti teman-teman yang all in di Bitcoin. You buy into the strength. Ketika ada satu aset yang kekuatannya itu paling kuat, ya kamu buy into the winners. Oke? Nah, ada beberapa cara ketika teman-teman mau long only the anomaly. Pertama, bisa perhatikan suatu event tertentu. Altcoin banyak, eventnya juga banyak. Mereka butuh promosi, mereka butuh katalis tertentu. Dan kedua, ada naratif tertentu di market. Saking banyaknya altcoin yang ada, kemudian dibagi ke berbagai sektor. Sektor diturunin lagi jadi naratif. Naratif artificial intelligence, real world asset, decentralized physical infrastructure, decentralized finance, meme coins, dan berbagai naratif-naratif lain. Seringkali beberapa naratif-naratif tersebut itu bergerak naik sendirian ketika market itu merah. Ya, jadi kalau kamu mau long only the anomaly, sektor meme, ya, naik sendirian ketika semua market merah, ya, karena likuiditasnya flowing ke sana. 3, ada yang namanya token unlock, di mana developer atau mereka yang membuat token kripto seringkali, acap kali, mereka ini menggoreng. Tujuannya apa untuk menggoreng? Ya supaya harga token naik, dan ketika dia dapat unlocknya, mereka bisa jual dan exit di harga yang lebih tinggi. Keempat, new listing token yang seringkali memiliki kenaikan yang sangat tinggi, ya, karena atensi ada di sana. Dan kelima, ada specific pattern atau pattern satu aja yang perlu teman-teman perhatikan untuk bisa long only the anomaly dan memperoleh cuan maksimal. Oke, pertama, kamu bisa memperoleh keuntungan di suatu altcoin tertentu dengan hanya membeli altcoin yang memiliki event tertentu dalam waktu yang spesifik. Contohnya, ya, ini ada Heroes of Mafia atau Mafia, yang mana pada Maret 2025 ini mereka menambahkan more gaming features dan juga
Signals Games di Web3. Dan ya kita lihat pada Maret 2025 Mafia ini koin yang naik 471%. Karena dia menggoreng suatu isu, mereka memberikan suatu penambahan fitur, mereka rilis game baru, mereka menambahkan in-game item, dan boom, harga mengalami kenaikan. Jadi teman-teman harus paham bahwa altcoin di sini ini mirip dengan perusahaan teknologi atau suatu perusahaan yang mana mereka ini divaluasi dari token yang mereka buat. Mereka ini juga punya orang yang memprogram, mereka punya produk yang dijual, mereka sama seperti kita punya kantor dan berkumpul dan mendiskusikan sesuatu tentang token mereka. Dan harga dari perusahaannya itu divaluasi atau dinilai dari seberapa tinggi token mereka atau harga dari token mereka. Nah,